saya selalu menyebut adalah wilayah adat dimutilasi oleh negara. Karena yang awalnya diklaim oleh negara wilayah adat itu misalnya 10.000, begitu mereka mau mengembalikan, mereka turun lapangan, yang dikembalikan itu paling 500 hektar. Kalau zaman saya sekolah dulu ya, zaman dulu lagi, masyarakat adat nggak pernah disebutkan. Tetapi kan, tetapi dikasih label yang sangat tidak menghormati ya. Primitif. Tertinggal. Ya, masyarakat tertinggal dulu. Masyarakat tertinggal. Terasing. Saya baru nyoblos itu gara-gara Jokowi nyuruh dulu kan nyoblos. Ingat nggak? Iya, Kan saya dulu juga nyoblos pertama di situ. Iya, sama kita berarti ya. Jadi saya nyoblos tuh di Bogor tuh, habis mati-matian supaya nyoblos gitu kan. Nyoblos tuh. Saya sengaja waktu itu yang saya kasih tinta ini kan. Jadi saya gini motretnya. Ternyata sampai sekarang memang harus gini ke Jokowi sayanya gitu loh. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Kak Ruka, sebenarnya ngomongin masyarakat adat, sebenarnya negara ini itu menindas masyarakat adat nggak sih? Sebenarnya menjajah. Wah, nggak cuma menindas, menjajah. Nggak cuma menindas. Berarti lebih parah daripada zaman penjajahan atau kolonial Belanda dulu? Menjadi lebih parah karena sekarang kan musuhnya nasionalisme. Musuhnya Jadi, bangsa sendiri ya? Ya. Gimana tuh? Atas nama nasionalisme kan semuanya kemudian dilegalkan. Berarti, ada justifikasi. Berarti benar kata Bung Karno ya, perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri ya? Oh, Saya visi dari sana. Ya, saya salah satu pengagum Bung Karno dan saya sepakat dengan beliau. Masalah terbesar kita di situ. Itu semenjak dari pemerintahan kapan ya, Pak? Ya? Ya, Dari saya awal? Saya Gimana penasaran juga gimana sih maksudnya atas nama nasionalismenya itu, yang secara praktisnya gitu. Kalau gagasan pendiri bangsa yang arsitek kemerdekaan Indonesia itu baik. Jadi menggambarkan sebuah cita-cita negara yang budiman, yang baik dengan rakyatnya. Masyarakat adat itu diakui sebagai yang sudah punya hak, ya, yang sudah punya hak yang diakui oleh Undang-Undang Dasar. Nah, yang terjadi kemudian kan yang lahir, undang-undang yang lahir itu justru pertama tidak menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik awal dari tanah, bumi, dan kekayaan yang kita punya, tapi justru melahirkan undang-undang yang digunakan untuk melegalisasi perampasan hak masyarakat adat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di persoalan ini pasti sudah terjadi bahkan sebelum Indonesia, persoalan agraria ya, sebelum Indonesia merdeka. Di zaman Belanda kita kenal namanya domeinverklaring. Jadi tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan atau tidak ada klaimnya itu adalah miliknya negara. Belanda waktu itu maksudnya Belanda ya. Kemudian masuk di Indonesia itu juga terus terjadi. Domeinverklaring diadopsi oleh negara gitu, dan yang paling masih membawa sejarah perampasan hak-hak sumber daya agraria di masyarakat adat adalah adanya gerakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda waktu itu. Jadi tanpa melihat kembali siapa pemilik asli dari tanah-tanah itu, langsung dijadikan milik negara. Gantiin Belanda aja. Gantiin gitu ya? Perusahaan Belanda, diambil alih justru dan tidak melihat siapa pemilik aslinya. Di Sumatera Timur waktu itu perusahaan-perusahaan tembakau milik Belanda yang sesungguhnya itu disewa oleh Belanda dari masyarakat adat di daerah Deli Serdang. Ya. Jadi yang sekarang ada namanya rakyat penunggu, mereka itu pemilik asli dari tanah-tanah itu dikontrak oleh Belanda, lalu ketika Indonesia merdeka langsung disebut itu milik Indonesia. Nah sampai sekarang bergelut. Makin ke sini itulah yang menjadi PTPN di hampir seluruh Indonesia PTPN. Kalau di Jawa kan namanya Perhutani. Perhutani ya. Perhutani. Kalau di luar namanya Inhutani.
tapi PTPN itu yang HGU. Nah ini yang terus terjadi, dan kemudian meskipun kehadiran masyarakat adatnya pemilik sah, pemilik awal tanah-tanah itu sebelum Indonesia terbentuk, terus menyampaikan tuntutan untuk hak mereka direhabilitasi, tapi justru terus bergulir nih, dijadikan konsesi ini, mulai dari sawit sampai ya sawit pun sudah selesai, lalu sekarang banyak bahkan yang namanya Delhi Megapolitan itu ada di atas tanah masyarakat adat yang sekarang disebut rakyat penunggu. Nah zaman Soekarno itu tidak banyak kasus mencuat kan karena kita sibuk dengan konsolidasi, konsolidasi, revolusi, mempertahankan, mempertahankan kedaulatan gitu. Dan kalau kami biasanya berkumpul-kumpul ingat-ingat ya orang-orang tua kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami juga ikut tuh memperjuangkan kemerdekaan karena ya tadi kan mimpinya bagus ya. Tapi ketika Soeharto mengambil alih, dari situlah mulai makin banyak. Aku boleh komentar sedikit? Boleh dong, silahkan dong. Kita diskusi ini. Nanya sama Ruka ya. Jadi sejak kapan sih sebetulnya kita mempunyai kesadaran kolektif mengenai masyarakat adat ya? Karena di generasi saya ketika saya masih SD, kemudian SMP, bahkan sampai SMA. Saya tamat SMA itu tahun 76 ya. Itu tidak pernah. Belum lahir. Betul. Ya udah. Tahun berapa itu? 1876 ya. Saya udah lahir itu. Belum lahir kan? 76 saya udah lahir. Sudah lahir. 2 tahun. Ya saya 76 tuh saya umur 3 tahun. 3 tahun. Oke. Jadi ketika saya tamat SMA tahun 76 dan kemudian saya meneruskan kuliah di Gajah Mada, itu belum pernah kita dengar masyarakat adat. Kan? Bahkan setahu saya kawan-kawan saya di jurusan antropologi saat itu juga belum ya, kita belum bicara. Jadi mungkin yang ingin saya tahu dari Ruka, dan seingat saya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu juga lahir tahun 99. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan ingatan memori saya bahwa masyarakat adat itu adalah buah dari adanya terbukanya political space kita, sehingga kita bisa bicara tentang masyarakat adat. Teman-teman juga dengan penuh kesadaran tahun 99 mendeklarasikan setelah reformasi. Boleh tolong jelaskan? Nah, kalau yang saya ingat ya, leading ke itu di zaman Soeharto kan banyak tuh perlawanan-perlawanannya. HPH waktu itu kan belum banyak sawit. Berarti konflik agraria malah. Konflik agraria. Jadi banyak itu yang tanah-tanah adat itu diambil untuk HPH. Kita tahu lah zaman waktu itu juga disebutnya tanah adat atau cuma tanah adat saja tahun 70. Tanah adat. Jadi yang saya juga dengar dari rekaman pembicaraan mereka waktu itu. Jadi perlawanan itu muncul gitu. Melawan HPH, melawan tambang, melawan yang sekarang namanya TPL, waktu itu masih namanya Inti Indo Rayon. Namanya masih ingat ya? Ingat sekarang namanya TPL masih ada. Jadi dan tidak berubah nasib masyarakat di situ. Tidak, malah memburuk. Dan itu salah, dia bayangkan bisa menguasai lebih dari 100.000 hektar konsesi, dan itu di tanah-tanah masyarakat adat. Dan itulah salah satu yang dulu waktu masih Inti Indo Rayon itu memicu yang berjuang di situ justru mama perempuan. Inang, ada namanya Nyai Sinta Sibarani. Jadi ketika laki-laki di kampung itu ditahan di penjara, mereka yang pergi jemput di penjara. Ketika bulldozer masuk, mereka yang nahan bulldozer, dan mereka sampai buka baju nahan bulldozer. Jadi begitu yang terjadi masa itu. Dan katanya ketika ditanya kenapa nolak gitu perusahaan, jawaban mereka cuma satu, itu dari leluhur saya, tanah adat itu. Ya, ini karena tanah adat. Nah, di dalam perkembangannya kan mereka kemudian mulai menggerakkan, dan ada satu rupanya zaman itu nggak banyak organisasi ya, adanya Walhi, YLBHI, ya zaman itu kan kalau nggak salah. Nah, jadi Walhi ini yang kemudian memulai dengan
saya dengar waktu itu mereka punya yang namanya hukum lingkungan, dan mereka merasa bahwa hukum lingkungan tanpa hukum dan pengetahuan masyarakat adat yang di kampung-kampung itu penting untuk dimasukkan, hukum-hukum adat waktu itu maksudnya. Dan dari situ mereka mulai mendiskusikan apa sebenarnya barang ini. Nah, di saat yang sama di gerakan inilah pentingnya ya, kita tidak lepas dari gerakan yang terjadi di kampung, di nasional maupun di global. Zaman itu di tahun 93 itu ditetapkan sebagai Indigenous Peoples Year. International Indigenous Peoples Year. Dan itu yang kemudian mereka berpikir, ini ada Indigenous Peoples Year, apa maksudnya ini? Dan ketika mereka melihat karakter-karakternya, oh tanah adat, hak kolektif, tradisi, bisa bahasa, bisa macam-macam. Kayaknya ini kita. Nah itulah yang membuat kemudian mereka bertemu tahun 94 bertemu dan merumuskan kita ini siapa, kita ini siapa. Dan kalau tidak salah itu zaman katanya zamannya garang-garangnya Soeharto itu. Betul, 94. Atau 94 mereka bertemu. Rupanya itu kebetulan di rumahnya orang tua saya. Saya belum lahir waktu itu secara ideologi karena saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu, saya pulang kampung karena libur malam-malam ada banyak orang di rumah. Ada banyak orang di rumah. Oh kami udah biasa dari kecil temannya mama atau temannya papa datang, ya artinya harus ke kamar kita. Tidak pernah ada namanya kamar tidur sendiri, tapi kamar-kamar dan lantai semua akan dipakai oleh tamu. Nah, rupanya peristiwa itu di mana mereka kemudian merumuskan yang disebut kita ini siapa, dan sebagai satu istilah untuk mengikat itu adalah masyarakat adat. Jadi panjang 2 hari 2 malam katanya mereka diskusi itu. Ada masih banyak tuh pelaku sejarahnya ya, mungkin lebih. Betul, karena kalau zaman saya sekolah dulu ya, zaman dulu lagi, masyarakat adat nggak pernah disebutkan. Tetapi kan, tetapi dikasih label yang sangat tidak menghormati ya. Primitif. Tertinggal. Ya, masyarakat tertinggal dulu. Masyarakat tertinggal. Terasing. Betul. Itu zaman Pak Harto, sehingga masyarakat adat itu dipersepsikan sebagai orang yang harus dipaksa dibawa masuk ke peradaban pembangunan gitu. Bukan instead of mengakui eksistensi mereka. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, tanyakan ke Rupa adalah bahwa kesadaran kolektif kita tentang masyarakat adat itu juga sebetulnya masih sangat baru. Baru sangat ya. Baru, bahkan 30 tahun kalau sekarang istilah itu baru. Dan kemarin rame kan di sosial media karena ada All Eyes on Papua kan. Kejadian itu jadi rame dan kemudian mungkin banyak Gen Z juga yang kemudian ngobrolin. Karena sebelumnya masyarakat adat ini apa? Unik nih. Nah, saya cuma mau cerita juga ya. Di satu sisi kita lihat All Eyes on Papua, ya kan begitu masif itu ya, sangat begitu masif dan begitu viral lah ya, menyedihkan sebetulnya ya, memprihatinkan, bukan prihatin lagi, udah apalah, nggak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan keprihatinan kita. Tetapi di tempat ngobrol saya yang lain gitu, yang bukan LSM, bukan kelas menengah terpelajar yang itu, dalam kurang lebih periode yang sama tuh teman-teman di WA grup saya tuh pada ngomongin itu masyarakat adat yang dari Halmahera Utara yang rambutnya gimbal itu ya. Tobelo dalam. Iya. Itu namanya. dengan pembicaraan di WAG itu sangat seru dan sangat ngomongin, aduh kasihan sekali nih mereka keluar cari makan gitu. Jadi yang 30 tahun diperjuangkan kayaknya nggak membekas sama sekali di situ. Jadi yang ingin saya sampaikan di sana ini salah satu yang menjadi tantangan kita sekarang di dalam mengajak semua masyarakat untuk mempunyai keprihatinan yang sama adalah begitu banyak echo chambers. Jadi kita di bubble kita masing-masing gitu, kita dengan ini kita di sini udah sama nih gini. Tapi di bubble yang lain cuman jarak fisiknya berapa kilometer dari rumah saya, tuh kayak gitu omongannya. Dan saya yakin kalau saya misalnya ngomongin masyarakat adat di WAG RT saya yang yang penghuninya itu banyak juga dari Gen X gitu. Banyak nggak tahu juga ya. Jadi masih panjang sekali perjuangan kita ya, Rupa ya. Tapi kan setidaknya
misalnya ada momentum-momentum di mana kemudian istilah masyarakat adat itu kemudian menguat. Jadi itu adalah momentum yang harus kita ciptakan terus dan kita gunakan untuk bisa menjadi pijakan untuk diskusi terus. Karena dari masa ke masa kan pasti diskusinya akan berbeda, tapi yang harus diingat kita kan bicara tentang Indonesia. Betul. Indonesia bukan hanya Indonesia sendiri, tapi Indonesia juga bagian dari dunia. Nah, kalau zaman Soekarno begitu, zaman Soeharto, tapi yang harus kita ingat kan banyak sekarang kita pengen itu kan udah terjadi di masa lalu gitu. Karena dampaknya itu masih kita warisi sampai sekarang ya. Bahkan misalnya tapi kan Jokowi baik, tapi misalnya yang terjadi di masa Jokowi nggak pernah membereskan masalah yang sebelumnya. Ini ngomongin Jokowi sebenarnya di era Soekarno kan ya, karena mungkin belum terlalu ini ya. Soeharto mungkin yang memulai zaman presiden-presiden sebelumnya, kemudian zaman Jokowi ini kan dulu kan sempat ada kayaknya mengembalikan tanah. Kan hutan adat gitu kan. Pernah kan di awal-awal pemerintahan Jokowi gitu. Citranya lumayan bagus dan banyak yang happy. Sebenarnya gimana nih sebenarnya? Di zaman Soeharto mungkin ini perlu diingat ya, termasuk akan terkait dengan jadi stigma-stigma. Kita harus menjadi manusia, menjadi orang Indonesia itu harus begini, harus begitu ya. Harus makan nasi ya itu. Salah satunya. Jadi ada standar-standar kelayakan yang kemudian dibangun, dan itu pastinya melalui propaganda dong, media. Kemudian kan kalau ingat ya zaman Soeharto setiap itu panen raya tuh pakai ibu tin, pakai caping terus manen kan. Bang Aji udah lahir waktu itu. Itu kelompen capir kan zaman. Iya, kelompen capir. Karena gitu. saya nunggu film benernya nunggu lama banget sih ada ini orang. Kelompen capir dulu. Jadi itu kan bagian dari itu bagian dari namanya cultural engineering ya. Kita sedang, dan itulah yang membuat, tapi ternyata ya di balik dulu tuh pemerintah pusat, sebelum lanjut ke Jokowi ya, pemerintah pusat itu punya yang namanya pemukiman masyarakat terasing atau masyarakat atau suku-suku terpencil. Iya betul, ingat saya tuh. Ya, narasinya baik supaya mereka bisa akses ke kesehatan, ke pendidikan, tapi ternyata yang terjadi adalah memang sengaja dipindah dari hutan-hutan supaya hutannya itu diberikan kepada logging. Nah, salah satu saya ingat kasus yang terjadi di banyak tempat zaman itu, ketika mereka dimukimkan, dibuatkan bangunan yang persis sama dan di tempat-tempat yang juga punya pemilik, masyarakat adat juga. Jadi mereka nggak konflik, terima aja. Karena kan zaman dulu pemukiman itu diprakarsai oleh ABRI masuk desa, macam-macam kan, jadi takut dong ada tentaranya. Tapi setelah reformasi kemudian yang punya pemilik tanah yang ditempati oleh orang yang dimukimkan bilang ini tanah kami, kau pulang kampung. Gitu. Jadi mulailah tensi itu muncul. Dan itu adalah warisan program pemukiman masyarakat terpencil di masa Soeharto. Kalau ada konflik-konflik misalnya di Maluku Utara, pernah ada konflik antara orang Isam dengan orang Makeang. Karena orang yang dari Pulau Makeang di Halmahera Utara nih, orang dari Pulau Makeang itu waktu terjadi letusan Gunung Makeang, mereka dipindahkan begitu saja. Dan kemudian katanya di mana-mana kalau kita perantau itu kerja lebih keras, lebih progresif gitu, itulah yang terjadi. Kemudian demografinya itu dikuasai oleh pendatang, yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial dan masuk perusahaan, ya jelas yang punya akses ke sekolah adalah orang-orang yang didatangkan itu, jadi mereka punya kapasitas sumber daya manusia yang lebih fit dengan perusahaan. Mereka lebih banyak punya akses ke pekerjaan. Jadi yang punya tanah asli yang diambil oleh tambang itu kemudian cuma gigit jari. Itu juga proses-proses seperti itu, transmigrasi, kita sudah tahu ya banyak sekali konflik di masa lalu. Nah, kalau kita lihat kalau periode SBY itu kan
lebih banyak curhat beliau ya. Curhat dan mengeluh ya. Dan bikin lagu. Tapi kalau dari kami yang pertama menerima yang namanya peta wilayah adat yang kami bikin itu adalah di masa SBY. Sudah semua tuh atau baru sebagian? Waktu itu enggak semua, karena kita kan ini kan pekerjaan yang terus nambah ya. Terus nambah, dan kemudian janjinya waktu itu adalah kita akan masukkan dalam namanya One Map supaya kalau misalnya ada izin perusahaan mau masuk itu mimpinya bisa bukan ke blok. Jadi begitu ketahuan oh ini ada peta wilayah adatnya, oke ada proses yang harus kita lewati. Nah di zaman masuk ke pemerintahan Jokowi itu hilang sama sekali. Bahkan sekarang masyarakat adat di One Map itu nggak ada, hilang. Tapi kan kemarin dibagi-bagi. Nah, itu bukan dibagikan ya, dikembalikan. Karena selama ini kan tanah-tanah wilayah-wilayah adat dianggap tanah kosong. Ya tidak ada undang-undang, tidak ada pengaturan yang bisa membuat itu jadi lebih dari 2/3 total wilayah seluruh Republik Indonesia ini disebut kawasan hutan. Disebut kawasan hutan. Dan 60% masyarakat adat, wilayah adat itu ada di kawasan hutan. Jadi itu yang selama ini diklaim sebagai hutan negara. Jadi banyak masalahnya. Jadi kemudian tahun 2012 Aman itu mengajukan judicial review untuk undang-undang kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Tahun 2013 dapat jawaban bahwa benar masyarakat adat ada punya hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam, termasuk hak atas hutan adat. Jadi hutan adat itu harus dikembalikan. Akhirnya dikembalikan di Akhirnya dikembalikan, tapi prosesnya panjang dan berbelit. 2013 pertama itu di istana. Apply juga kan? Jadi pertama itu memang di istana tuh 2016. 2016 Presiden mengembalikan sertifikat itu 5.000 hektar. Dari total berapa? Dari total yang saat ini sudah kami petakan itu ada 27 juta hektar. 27 juta baru dikembalikan 5.000. 250.000 sekarang. 250.000 ya. sekarang. Jadi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harus diakui sebagai sejarah. Pertama kali negara ini ya mengembalikan. Negara ya, Presiden sebagai kepala negara mengembalikan 5.000. Jadi itu tonggak yang penting untuk diingat. Ya. Itu terjadi di masa Jokowi, dan tapi ketika masuk di dalam prosesnya, mekanismenya itu di setiap tahun itu berubah namanya peraturan menterinya. Harus ini, harus itu. Jadi lambat, berbelit-belit, hampir tidak mungkin gitu. Dibuat sedemikian rupa sehingga itu tadi 2016 5.000, sekarang 250.000, dan yang masalah kedua dimasukkan sebagai bagian dari perhutanan sosial, dikasih target 12 juta, ya udah bagi KLHK yang penting angka 12 juta keluar. Padahal nggak semuanya untuk padahal itu lebih banyak izin sebenarnya. Izin untuk desa. HKM, hutan desa. Jadi yang mengembalikan hak masyarakat adat tadi itu yang dari 12 juta ya 250.000 itu. Dan belum tentu itu ke masyarakat adat yang memiliki. Pasti ke masyarakat adatnya. Karena mereka itu bahkan banyak yang saya selalu menyebut adalah wilayah adat dimutilasi oleh negara. Karena yang awalnya diklaim oleh negara wilayah adat itu misalnya 10.000, begitu mereka mau mengembalikan, mereka turun lapangan, yang dikembalikan itu paling 500 hektar. Jadi masih jauh dari yang seharusnya sesuai dengan perintah MK 35. Sisanya di mana? Sisanya itu ya masih diklaim sebagai hutan negara, apakah itu kawasan lindung. Banyak juga yang masih dikuasai sebagai izin-izin perusahaan. Ya, yang dilema tadi ya, hutan sendiri malah nggak boleh masuk gitu. Hutan sendiri malah nggak boleh masuk. Malah banyak kriminalisasi juga kan? Iya. Terhadap masyarakat adat dengan berbagai alasan. Nah, tadi itu ya Presiden Jokowi kan meletakkan sejarah ya. Tapi beliau itu tidak mampu mempertahankan karyanya itu. Jadi seremoni di awal aja gitu ya. Jadi dari awal itu kan Presiden Jokowi kan dulu
ada di nawacitanya itu 6 poin untuk masyarakat adat. Termasuk harus ada undang-undang masyarakat adat. Jadi waktu saya ini waktu pemilu menjelang kampanye 2014 itu saya Jokowi diehard. Jadi saya seumur hidup saya sejak ada yang namanya hak untuk memilih, mungkin saya terlalu keras didoktrin oleh ayah saya sampai saya itu dari awal golput. Yeah. Saya baru nyoblos itu gara-gara Jokowi nyuruh dulu kan nyoblos, ingat nggak? Iya, kan saya dulu, juga nyoblos pertama di situ. Iya, sama kita berarti ya. Jadi saya nyoblos tuh di Bogor tuh, habis mati-matian supaya nyoblos gitu kan. Nyoblos tuh, saya sengaja waktu itu yang saya kasih tinta ini kan. Jadi saya gini motretnya, ternyata sampai sekarang memang harus gini ke Jokowi sayanya gitu loh. Jadi saya secara personal itu secara ideologis kemudian saya waktu mau nyoblos ayah saya waktu udah meninggal, saya bilang, Pak maaf ya, saya berhenti golput gara-gara Jokowi nih harapan gitu. Ya, apalagi tapi sekarang golput lagi. Sekarang, aduh gimana ya? Gimana ya? Jadi ini untuk merangkum 10 tahun Jokowi dari data yang bisa kami pantau, kehilangan wilayah adat itu dengan segala kekayaan di atasnya dan di bawahnya itu 10 juta hektar. Kehilangannya 10 juta hektar, dikembalikan 250. Cukup beda ya? Iya. Dan ada 1000 tadi ngomong kriminalisasi ya, ada 1000 lebih. 1000 selama dalam 10 tahun dalam 10 periode tahun Jokowi ini? Ya. Sebelum-sebelumnya? Di periode sebelumnya. Lebih besar dari periode SBY. Oh gitu? SBY berapa? Berarti padahal Jokowi kan waktu kampanye selalu ngomongin masyarakat adat ya? Iya. Jadi gini ya, waktu kami sudah bertemu, Aman itu sudah bertemu Jokowi bahkan beberapa hari sebelum beliau jadi calon presiden yang resmi. 2014 kami itu bertemu di hotel di Jakarta namanya Hotel Akmani, dan waktu itu ada yang mencuri laptop saya, jadi saya punya masalah pribadi dengan Jokowi. Laptopnya dicuri? Laptop hilang di hotel gara-gara Jokowi, karena menyambut Jokowi gitu. Nanti minta dibalikin. Iya, saya sepeda aja nggak dikasih. Gitu kan. Belum ada sepeda ya? Ada laptop hilang. Setelah itu masuk, makanya setelah itu masuk Nawacita, ada 2 orang waktu itu yang berperan gitu dari timnya Jokowi waktu itu untuk memastikan visi misi itu masuk. Jadi dari usulan dari Aman, itu berdasarkan usulan dari Aman, mereka bilang kasih prioritas, itu prioritas yang kita bicarakan waktu itu. Dan kami dari awal ketika beliau sudah terpilih itu kita meminta oke, gini aja, harus ada kelompok kerja gitu, Pokja, supaya membantu presiden harus ada short term winningnya dulu nih, apa nih yang bisa disebut dimenangkan dulu ya. Jadi low hanging fruits ya, picking the low hanging fruits, apa aja yang pokoknya supaya jelas nih ada yang kita bisa memulai, karena ini masalah sudah super pelik panjang gitu, tapi ada tempat di mana harus dimulai di cracking telur itu kan untuk bisa jadi anak ayam. Nah itu Presiden Jokowi, dan itu tidak main-main karena kami juga menggerakkan kader-kader Aman di seluruh Indonesia waktu itu untuk kami sebut Amankan Jokowi JK. Nice. Waktu itu ya? Iya, sampai saya sempat sakit itu. Gara-gara Jokowi juga ya? Bukan, gara-gara ngumpulin kaos dari ini gitu, dari parpol-parpol gitu. Karena kami kan nggak punya uang untuk bikin kaos. Kita sudah punya semangat, tenaga, harapan. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.